Gadis cantik bernama Ye Fen Fen saat itu memesan tiket dan hotel yang mana ia akan berlibur ke sebuah pulau yang bernama Penghu. Akan tetapi, di balik semua itu, Fen Fen juga melarikan diri dari keluarganya yang ingin menjodohkannya. Saat sudah sampai di bandara, ia dijemput pria pemilik villa yang akan ditinggalinya. Pria itu bernama Wu Sisan. Fen Fen terkejut karena yang datang tampaknya bukan tour guide profesional dan pakaiannya pun aneh. Ia juga tak yakin bahwa Wu Si adalah tour guide-nya. Ia pergi keluar bandara dan mencari tour guide lain. Wu Si kemudian mengejarnya dan berlutut agar pelanggannya tidak pergi. Kejadian tersebut seperti pria sedang melamar wanitanya. Dan orang-orang di sekitarnya bertepuk tangan sambil berteriak, "Terima, terima." Fen Fen yang saat itu risih pun menyetujui untuk ikut ke villa yang ia pesan kepada Wu Si. Akan tetapi ekspektasi tak sesuai realitanya. Fen Fen dijemput dengan mobil pick-up dan ternyata untuk menuju villanya mereka harus menaiki kapal. Fen Fen berpikir ia akan menaiki kapal mewah dan besar. Lagi dan lagi ia dibuat kecewa, karena itu ternyata perahu. Fen Fen saat itu mabuk laut, sesampainya ia semakin terkejut, karena bukan villa mewah yang ia dapat, melainkan sebuah rumah kayu tua yang rapuh. Ia yakin telah ditipu iklan palsu di internet. Namun karena saat itu sudah sore, ia terpaksa menginap di rumah tersebut. Ia juga disambut oleh anak asuh Wu Si yang bernama An dan juga papanya. Saat Fen Fen diantar ke kamarnya, nasib sial masih terus menimpanya, yang mana kunci kamar rusak dan membuatnya menggeser lemari agar bisa menutupnya. Dan kamar mandinya itu berisi kepiting. Fen Fen masih berusaha agar bisa mandi, ia kemudian mencari kamar mandi umum. Dengan jalan perlahan di atap dan memasuki kamar mandi itu, tak disangka ternyata ada Wu Si yang sedang pupita di sana. Keesokannya, Fen Fen yang terbiasa hidup mewah tidak betah tinggal di situ. Ia segera mengemasi barang-barangnya untuk segera meninggalkan rumah itu dan meminta antar Wu Si ke hotel yang lebih nyaman dan mewah. Saat di perjalanan naik kapal, tiba-tiba kapalnya macet di tengah laut. Saat Fen Fen berusaha membantu, ia malah tercebur ke laut dengan semua barang-barangnya, termasuk paspor, handphone, dan kaset peninggalan ibunya. Wu Si menyelamatkannya dan memberikan nafas buatan. Saat sadar, Fen Fen menyalahkannya yang membawa kesialan terus-menerus. Karena kesialan itu, Fen Fen melaporkannya ke polisi. Namun ternyata pihak kepolisian tidak cukup membantu karena semua identitasnya dan juga paspornya hilang. Fen Fen yang saat itu demam terpaksa menginap di penginapan Wu Si. Di sini lain di Pulau Penghu, seorang pria bernama Chen Dadong, anak dari Pak Lurah dan sekaligus sahabat Wu Si, yang berencana akan menggadaikan tanah di pesisir laut beserta rumahnya pada perusahaan besar yang ternyata itu adalah penipu. Adik Wu Si yang bernama Fu juga ikut menggadaikannya. Sementara Fen Fen jatuh sakit dirawat oleh Wu Si, namun ia masih acuh menerima kebaikan Wu Si. Bahkan ketika diberi bubur, ia menolak karena takut diracuni. Alhasil Wu Si memakan bubur itu sendiri. Saat malam harinya, Wu Si mengetahui jika Fu telah menggadaikan rumah dan tanah. Ia saat itu marah, namun karena rasa sayang terhadap adiknya, ia akan menanggung semuanya dan menyembunyikan semua itu dari ayahnya. Keesokannya, Fen Fen bangun dengan keadaan yang membaik. Ia melihat Wu Si menyediakan baju milik almarhum ibunya untuk bisa dipakai oleh Fen Fen. Fen Fen di sini mulai menyadari jika Wu Si pria yang baik. Meski sedikit gengsi, Fen Fen mengucapkan kata terima kasih. Fen Fen mengajaknya untuk pergi ke Teluk Penghu. Namun menurut Wu Si ada teluk lain yang lebih bagus. Namun Fen Fen masih ingin pergi ke teluk itu dan akan membayar berapapun yang Wu Si minta. Tak lama setelah itu Wu Si memasak bakmi untuk Fen Fen. Akan tetapi Fen Fen tidak menyukainya karena ia terbiasa makan makanan mewah. Dan karena Fen Fen tidak mau, akhirnya Wu Si memakannya sendiri. Fen Fen keluar untuk melihat indahnya pantai di pagi hari. Tak sengaja ia melihat ayah Wu Si
yang sedang berdansa sendirian sambil memegang foto mendiang istrinya. Mereka mengobrol saat itu. Fan ternyata orang yang sangat ramah dan bercerita jika pekerjaannya adalah seorang penulis. Tak lama kemudian tukang pos datang yang mana mengantar surat untuk ayah Wusi. Surat itu berisi pemberitahuan gadai tanah dan rumah. Sang ayah langsung marah dan memukuli Fu. Wusi pun segera menghampiri dan melerainya. Sang ayah saat itu tidak bisa menahan amarahnya dan mengatakan bahwa anak-anaknya tidak berguna. Fu yang tidak terima mengatakan bahwa sang ayah juga tak berguna. Saat sang ibu sakit dan meninggal, sang ayah tidak ada di sampingnya. Sang ayah pun menangis mengingat kejadian tersebut. Padahal kejadian sebenarnya saat itu, sang ayah bekerja keras agar bisa membayar biaya pengobatan ibunya. Pertengkaran itu terdengar oleh Fan dan ia pun mencoba mendekati Wusi yang sedang mabuk di pinggir pantai. Fan saat itu ingin membantu pekerjaan Wusi sehari-hari. Keesokannya, Fan diajak ke pasar untuk membersihkan wisata akuarium raksasa, memberi makan kambing, dan menjual ikan laut. Fan saat itu bahagia, karena sebelumnya ia tidak pernah merasakan hidupnya semenyenangkan ini. Setiap harinya ia dapat menikmati indahnya pantai dengan pasir yang putih dan suara ombak yang menenangkan. Wusi juga mengajak Fan berenang di laut. Setelah berenang, mereka mengunjungi bukit yang mana bisa melihat teluk berbentuk love yang terkunci. Dan konon katanya, jika melempar batu dan masuk ke teluk itu, maka cinta sejati akan segera muncul. Saat dalam perjalanan pulang, mereka melewati sekumpulan orang yang sedang syuting di acara televisi Biro Jodoh, yang mana sutradara mendatangkan gadis cantik yang akan dipasangkan dengan 4 pemuda tampan. Sayangnya di pulau itu tidak ada satupun pria yang tampan dan yang memenuhi kriteria. Namun saat sutradara melihat Wusi, ia segera meminta Wusi untuk ikut acara tersebut. Karena saat itu Wusi membutuhkan uang, dengan terpaksa ia menerima tawaran itu. Dan acaranya pun dimulai. Wusi saat itu dipasangkan dengan gadis cantik, seksi, dan kaya raya. Fan juga menunggunya di rumah, dan ia juga memasak bakmi klasik. Dan ternyata Fan jago memasak. Dan ini jago masak juga. Dan masakannya ternyata di balik rasa masakan yang enak terdapat kisah. Dulu saat Fan sekolah di luar negeri, ia sangat rindu masakan ibunya. Alhasil ia belajar memasak sendiri. Di balik sifatnya yang angkuh, ternyata ia sangat keibuan. Contohnya saja saat ia memeluk anak asuh Wusi dan menyisir rambutnya. Keesokannya Fan pergi ke teluk Love dan ia melempar batu ke teluk itu, namun tak disangka batu itu mengenai kepala seseorang yang sedang mandi. Fan ketakutan dan langsung bersembunyi, dan ternyata pria yang sedang mandi itu adalah Wusi. Ia merasa tak asing dengan batu itu, dan ia memutuskan untuk membawa pulang batu tersebut. Saat Fan pulang ke rumah, anak asuh Wusi terlihat sedih. Ternyata ia sedih karena Wusi terlalu sibuk dan lupa menandatangani PR sekolahnya. Fan pun menyusul Wusi ke tempat syuting. Sesampainya Fan melihat para cewek-cewek tersebut sedang mendekati dan menggoda dengan meminta Wusi untuk mengolesi body lotion. Saat tahu Fan menyusulnya, ia merasa canggung karena kepergok sedang mengolesi body lotion pada wanita-wanita tersebut. Wusi pun menyuruhnya segera pulang setelah memberi tanda tangan pada PR anak asuhnya. Dan syuting pun dimulai. Dan dalam pertandingan selalu kelompok Wusi yang menang. Fan pun penasaran dengan aktivitas yang Wusi lakukan. Namun karena Wusi takut membuatnya cemburu, Wusi meminta Fan untuk pulang. Setelah selesai, Wusi pulang dengan keadaan kaki terkilir. Namun ternyata ia menang dan mendapat hadiah handphone. Dan handphone itu langsung diberikan kepada Fan agar bisa menghubungi keluarganya. Di malam harinya, Wusi sedang mengukir batu yang mengenai kepalanya. Fan kemudian menghampiri dan diam-diam memfotonya. Di esok harinya adalah hari final untuk perlombaan Biro Jodoh. Wusi berharap bisa menang karena membutuhkan uangnya. Di game terakhir ini telah disiapkan balon di atas mereka yang akan meledak jika mereka tak segera memutuskan siapa wanita yang mereka pilih. Bisu yang bingung pun tak memilih siapapun, hingga akhirnya balon meledak.
dan menanyakan mengapa tak ada satupun wanita yang ia pilih. Wuxi memilih menghindar dan tak menjawab pertanyaan itu. Pesta pantai pun dimulai. Acara itu sangat menyenangkan. Mereka menyanyi, menari, bakar-bakar hingga makan bersama. Fan-fan terlihat cemburu dan menyuruh mereka semua untuk berhenti berisik. Dan salah satu gadis di situ protes dan menantangnya. Mereka saat itu adu minum bir, dan ternyata semua orang mabuk dan hanya Fan-fan lah yang kuat minum beberapa botol bir. Fan-fan saat itu duduk di pinggir pantai. Wuxi yang tersadar dari mabuknya segera menyusul untuk memberikan jaket. Fan-fan saat itu mengatakan bahwa orang tuanya telah lama meninggal. Ia diasuh oleh paman dan bibinya, namun mereka sangat mengatur hidupnya, yang mana juga menjodohkannya dengan pria yang tidak dicintai. Wuxi juga mengatakan nasibnya berbanding terbalik dengan Fan-fan, yang mana ia adalah tulang punggung keluarga. Bahkan hanya ia yang diandalkan oleh masyarakat di pulaunya. Beban yang ditanggungnya sangat berat. Fan-fan pun menangis di pelukan Wuxi hingga menjelang pagi. Dan diam-diam Wuxi mencari kotak milik Fan-fan yang tenggelam di laut. Namun saat menyelam ia kelelahan dan tidak kuat berenang. Untungnya tim SAR segera membawanya ke rumah sakit. Fan-fan yang panik segera menyusulnya, namun saat tahu kotak peninggalan ibunya telah ditemukan, ia tak kuasa menahan tangisnya. Karena rasa terima kasihnya, ia ingin mencium Wuxi. Dan saat hampir berciuman, tiba-tiba sahabat Wuxi datang dan menggagalkan adegan tersebut. Beberapa hari kemudian kesehatan Wuxi membaik dan bisa pulang dari rumah sakit. Mereka berdua mengobrol di tepi pantai. Fan-fan bercerita jika isi kotak itu sangat berharga untuknya karena berisi kaset peninggalan ibunya. Hari itu adalah hari ulang tahun pernikahan orang tua Wuxi, dan malam itu lampu tiba-tiba mati sehingga mereka menyalakan lilin di setiap sudut rumah dan memasak bersama. Rumah itu terlihat sangat romantis dengan cahaya lilin. Jadi setiap anniversary ayahnya selalu pulang dari pulau seberang dan akan berkencan sambil berdansa dengan mendiang ibunya. Malam itu mereka makan bersama. Saat setelah makan, ayah Wuxi mengajak Fan-fan berdansa dan ia mengatakan bahwa ia bersedia jika Fan-fan menjadi menantunya. Dan akhirnya Fan-fan berdansa dengan Wuxi diiringi musik romantis. Beberapa hari setelah itu keadaan perlahan mulai membaik, yang mana juga adik Wuxi yang kabur dari rumah mau diajak pulang dan berdamai dengan sang ayah. Polisi juga telah menemukan paspor baru Fan-fan, namun itu bukan kabar baik bagi Fan-fan, karena bibi dan pamannya menyusul ke pulau itu dan masih memaksa untuk dijodohkan agar perusahaannya selamat. Fan-fan saat itu sangat dilema. Ia sadar ia tak punya pilihan lain selain kembali ke kota dan menyelamatkan perusahaan. Sebagai salam perpisahan, ia minta Wuxi untuk membuatkannya bakmi. Fan-fan tak kuasa menahan kesedihannya saat makan bakmi. Ia sebenarnya tidak rela meninggalkan pulau itu dengan segala kenyamanannya. Wuxi juga diajak bertemu oleh bibi dan paman Fan-fan. Ia baru menyadari jika Fan-fan sangat berbeda dengannya, yang mana Fan-fan adalah pewaris perusahaan yang sangat kaya. Wuxi juga sempat berkenalan dengan tunangan Fan-fan yang sangat sempurna. Paman dan bibi menginginkan agar Wuxi menjauh Fan-fan dengan imbalan uang yang sangat banyak. Wuxi yang merasa sangat direndahkan menolak tawaran itu. Malam harinya, Wuxi marah dengan Fan-fan karena menilai semua kebahagiaan hanya soal uang saja. Dengan penuh kesedihan, Fan-fan memutuskan kembali ke kota. Wuxi begitu sedih melihat Fan-fan dijemput oleh tunangannya, dan mereka akan segera menikah. Sahabatnya juga memberikan kabar jika rumah dan tanahnya akan disita oleh bank karena tidak bisa membayar tagihannya. Dan sahabatnya malah menerima uang pemberian keluarga Fan-fan, yang berarti harga dirinya telah diinjak-injak. Wuxi masih berusaha memperjuangkan cintanya. Ia mengejar Fan-fan di bandara dan sayangnya ia sudah terlambat. Akhirnya ia hanya bisa menitipkan kotak ke pramugari. Saat dibuka ternyata isi kotak itu adalah batu yang pernah Fan-fan lempar
di Teluk Love yang mana kini dibelah dua. Hari demi hari pun berlalu, Uzi berusaha menjalani kehidupan normalnya tanpa kehadiran Fan-Fan. Ia juga harus meninggalkan rumahnya yang disita oleh bank. Agar bisa bertahan hidup, kini ia berjualan bakmi. Film diakhiri dengan Fan-Fan yang merilis buku berjudul Teluk Penghu dan diambil dari kisah nyata. Berita penerbitan buku itu sampai pada penduduk Pulau Penghu. Mereka semua mendukung Uzi untuk menjemput cintanya.